Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian sabda firman-Nya yang mengajar, menasihati kita, berbahagialah orang yang membawa damai. Siapa yang disebut orang yang berbahagia? Yaitu orang yang membawa damai. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Tuhan mau supaya kita bisa membawa damai di tengah dunia yang tidak ada damai, di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, dendam, iri, hati satu dengan yang lain. Kita dihadirkan Tuhan di dunia ini supaya kita menaburkan damai, supaya kita bisa membawa kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kenapa dia disebut sebagai orang yang berbahagia? Karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi salah satu ciri penting dari anak-anak Allah adalah membawa damai. Kalau kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, tapi tidak membawa damai, itu namanya tipu. Salah satu perwujudan nyata, salah satu wujud konkret dari kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Sang Raja Damai adalah kita harus selalu membawa damai dimanapun kita ada. Sehingga ketika kita ada dalam keluarga, mari kita bawa damai. Ketika kita ada dalam gereja, mari kita bawa damai. Ketika kita ada dalam lingkungan di mana kita ada, di mana kita bekerja, bertetangga, bermasyarakat, mari kita berusaha untuk membawa damai. Karena inilah salah satu kualitas dari kehidupan anak-anak Sang Raja Damai yang selalu membawa kehidupan yang damai antara satu dengan yang lain. Ingat bahwa Tuhan kita seringkali diberi gelar sebagai King of Peace, sebagai Raja Damai. Kalau Tuhan kita Raja Damai, maka kita sebagai anak-anaknya juga harus memiliki DNA dari Sang Raja Damai, sehingga dimanapun kita ada bekerja dan menunaikan tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu menjadi agen-agen pembawa damai, bukan agen-agen pembawa kerusuhan, bukan agen-agen pembawa permusuhan. Anak-anak Sang Raja Damai, anak-anak Allah, dimanapun dia ada dan pergi, selalu membawa DNA dari Sang Raja Damai, yaitu selalu membawa kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Dimulai dari skop yang paling kecil, paling dekat dengan kita, yaitu dalam keluarga. Mari kita selalu membawa damai, mengusahakan kehidupan yang rukun dan damai dalam keluarga. Dari situ dulu. Baru setelah itu baru kita bertetangga, bermasyarakat, berkeluarga, dimanapun kita ada. Kita selalu mengusahakan kehidupan yang damai. Sekali lagi firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah bukan dilihat karena dia pakai kalung salib. Anak-anak Allah bukan dilihat karena di rumahnya ada gambar Yesus. Anak-anak Allah lebih dilihat dari cara hidupnya yang selalu membawa kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Itulah anak-anak Allah. Kita gereja Yesus Kristus, ownernya adalah Raja Damai. Jadi gereja didirikan oleh Yesus Kristus di tengah dunia yang tidak ada damai, supaya melalui gereja ini hadir untuk membawa shalom Allah dimanapun kita berada.
Jadi ketika kita ada dalam gereja Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa ownernya, the founding gereja ini adalah Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Karena itu mari kita bangun pelayanan, bangun gereja yang selalu membawa damai, bukan membawa perpecahan dan kerusuhan. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam gereja Yesus Kristus, Sang Raja Damai, berarti kita terus belajar dan terus mengusahakan suatu kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Karena gereja Yesus Kristus adalah gereja yang selalu membawa spirit rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Jadi kalau gereja tidak membawa damai, jangan-jangan ini bukan lagi gereja Yesus Kristus. Kalau dalam persekutuan kita bergereja, berjemaat, tidak membawa damai, jangan-jangan ini bukan persekutuan lagi dalam gereja Yesus Kristus. Jadi mari kita sadari bahwa gereja didirikan oleh Sang Raja Damai, karena Dia mau supaya gereja menjadi pionir, menjadi agen pembawa damai dimanapun kita ada dan bekerja, menunaikan tugas tanggung jawab ataupun kewajiban kita, selalu melekat dalam diri kita untuk mengusahakan dan membawa suatu kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Maka kita disebut sebagai orang berbahagia, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengajar kami, menasihati kami. Berbahagialah orang yang membawa damai. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Sang Raja Damai, supaya kami selalu membawa DNA dari Sang Raja Damai itu, sehingga terus mengusahakan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain, karena kami disebut sebagai orang yang berbahagia, karena itu ciri anak-anak Allah. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, mampukan dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.